Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kak Jubata. Dimana pada malam hari ini saya pengen masak sesuatu dari masakan Dayak. Dimana itu yang disebut dengan sayur asam. Dimana sayur asam ini adalah makanan khas orang Dayak gitu loh. Itu berbagai variasi dan berbagai cara orang masaknya. Dan kali ini saya bakal membawakan resep dari nenek saya. Ini yang selalu dimasak oleh nenek saya waktu saya masih kecil. Jadi pada malam hari ini saya bernostalgia masakan Dayak, yaitu sayur asam dengan sayur parut bilungka. Kalau di tempat kalian saya juga kurang tahu apa sebutannya parut bilungka. Yang pasti timun atau bilungka itu diparut, jadi dimasukin sebagai tambahan sayur untuk sayur asam. Jadi buat kalian jangan di skip, tonton sampai full biar kalian tahu gimana sih rahasia dapur nenek saya gitu kan. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and comment dan share karena itu gratis. Oke, kita lanjut ke. Oke guys, pada malam hari ini kita mau masak ikan masak asam dan sayur parut timun atau kukur timun. Kalau di tempat kalian apa sih? Boleh komen di bawah. Di sini ada bahan-bahannya yang kita gunakan bumbu dasar, yaitu bawang putih, bawang merah, ada jeruk, ada ini terasi atau acan kita bilang orang Dayak bilang. Di sini ada jahe, di sini ada kunyit, ada serai dan ada timunnya sebagai sayur nanti yang bakal diparut. Di sini ada cabai sayur, ada tomat, dan yang pada intinya adalah ikan segar. Itu di sini saya bisa menggunakan ikan patin, tapi kalau mau gunain ikan yang lain boleh gitu. Bisa gitu. Ini bumbu-bumbu dasarnya yang untuk kita masak pada malam hari ini. Oke, kita lanjut aja ke proses berikutnya. Lanjut. Oke, kita mulai dari pembuatan bumbunya. Kita akan potong serainya. Ini serai ini banyak juga manfaatnya sebenarnya kalau kita tahu, dimana ini bagus buat tubuh, mengatin tubuh, dan zat-zat yang terkandung di dalamnya juga bagus untuk tubuh kita gitu loh. Selain untuk bumbu juga bagus, sering digunakan orang Dayak untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pendambah stamina ya. Oke, kita potong. Ya, bugirnya cukup. Kita tambahin garam secukupnya. Oke, setelah kita masukin garam, kita ulakin sampai halus dulu. Setelah itu kita masukin kunyitnya. Nah, kunyit ini juga bagus sebagai antioksida ya, yang saya tahu. Kurang tahu kalau zat-zat yang lainnya juga bagus, juga sering ditambahkan untuk suplemen atau jamu buat orang Dayak. Kita halusin lagi. Oke, sampai halus. Dia cepat. Ini tips juga sih buat teman-teman kalau mau bikin sambal kayak gini, itu diketambahin garam sedikit agar cepat halus, atau kalau bahasa Dayaknya cepat lanik gitu ya, cepat halus. Oke. Kita tambahin jahe satu ruas. Dimana jahe ini juga bagus buat menghangat tubuh, dan juga zat-zat terkandung dalamnya itu banyak banget bermanfaat bagi tubuh. Oke, kita masukin jahenya, kita halusin. Oke. Yang terakhir kita masukin buat bumbu halusnya, kita masukin bawang putih sama bawang merah. Ini bumbu terakhir yang dihalusin.
Oh, terbang dia guys. Oke, gue kira cukup karena bawangnya jangan terlalu halus biar masih ada teksturnya, dan itu buat aromanya doang, dan masih ada bentuknya. Nah, jadi kayak gini sambalnya. Ini sambal Dayak banget, khas dari Dayak banget. Dan ini yang dihalusin, yang sisanya itu bakal kita masukin step by step nanti. Makanya jangan di skip ya, biar tahu step by stepnya pembuatan. Kompornya dulu, kita panasin kompornya. Oke, kita tunggu sampai panas. Udah cukup panas, kita masukin minyak gorengnya secukupnya aja. Kita tunggu sampai panas. Oke, sambil kita nunggunya sambil menunggu panas, kita nyiapin cabenya. Karena cabenya di sini kita bakal masukin bulat. Jadi nanti kalau mau pedas sesuai selera bisa dipedasin. Bagi yang nggak mau pedas, jadi cabenya nggak usah dipecahin atau dicampurin ya. Maksudnya di apa sih namanya kalau ini dihancurin gitu pas makannya. Jadi dia nggak bakal pedas gitu loh. Jadi kita ini, oke, ini sudah panas. Kita masukin bumbunya. Kita goreng bumbunya. Oke. Kita tumis sampai harum. Kita masukin terasinya tadi. Tuh baunya itu kalau bisa kalian cium teman-teman, ini rasanya enak banget. Baunya tuh seger banget gitu loh. Oke, kita masak. Bau terasinya juga enak banget. Dicampur sama bumbunya itu bikin gue melayang-layang dan lapar banget gitu, pengen cepet makan. Kita tumis sampai harum. Oke. Sumpah ini enak banget teman-teman. Habis itu kita masukin ikannya. Karena bumbunya udah harum, kita masukin ikan segarnya, ikan patin. Di sini saya gunain ikan patin, tapi kalau kalian mau gunain ikan yang lain atau ikan laut itu nggak masalah. Nah, kita aduk. Kita aduk rata bumbunya. Setelah itu kita masukin air. Iya. Airnya sesuai selera kalian aja ya. Mau banyak boleh, mau sedikit boleh, tergantung selera kalian. Oke, kita biarin sampai mendidih dulu sampai ikannya matang. Sambil nungguin ikannya matang, kita bukain, lanjut cabenya tadi kita pisahin dari tangkainya. Nah, kita pisahin dari tangkainya. Oke, semuanya kita pisahin dari tangkainya. Yang bikin khas dari Dayak itu nggak pernah ketinggalan cabe gitu. Kalau masak itu nggak pernah ninggalin cabe, karena itu cabe itu buat orang Dayak buat nambah cita rasa dan juga selera makan. Karena orang Dayak kalau nggak makan pakai cabe lebih nggak makan gitu loh, karena ada yang kurang. Itu sih buat orang Dayak. Nggak tahu kalau orang luar atau suku lain, boleh komen di bawah di komentar gimana tanggapan kalian gitu. Bener nggak sih kalau makan nggak ada cabai itu kurang abdol, kurang kinyis kalau orang kayak saya, kalau saya bilang ya, kurang kinyis gitu. Oke, udah selesai. Di sini sambil nunggunya, gue juga motong jeruknya.
Dimana jeruk ini juga bakal menambah segarnya nanti. Salah satu yang komponen yang nggak boleh ketinggalan juga di sayur asam Dayak ini. Sebenarnya asamnya ini bisa digunain sama apa aja gitu loh. Mau pakai asam Jawa, mau pakai apapun itu yang berbentuk asam itu boleh gitu loh digunakan. Penting sesuai selera saya bilang tadi. Tapi resep nenek saya biasanya menggunakan jeruk gitu loh. Oke. Timunnya nanti kita buka langsung kita parut, dimasuk di terakhir. Jadi kita tungguin aja ini sampai mendidih. Kita tunggu sampai mendidih ikannya dan matang, baru kita lanjutin dengan komponen-komponen lainnya. Oke, kita tungguin. Oke, ini udah mendidih. Tadi karena sudah saya kasih garam tadi, jadi saya kasih micin lagi atau ajinomoto atau apapun itu, atau bisa kalian ganti 1 sendok teh, atau kalian ganti dengan penyedap lainnya, misalkan masako, raiko, atau apapun itu penyedap rasa, atau kaldu jamur itu kan. Oke. Saya akan tambahkan penyedap rasa. Tambahkan penyedap rasa di sini. Saya di sini menggunakan raiko. Oke, saya tambahin 1 sendok teh. Oke, kita aduk. Ini rasanya tuh sudah menggiurkan. Kayak gini aja udah menggiurkan, apalagi ditambah dengan komponen lainnya dan sayur parut belungkanya ya. Pas, nggak ada duanya rasanya. Oke, kita tambahin jeruknya. Oke, jeruk kita gunakan 1 buah jeruk seger biar untuk penambahnya. Oke, setelah itu kita masukin tomatnya. Mau pakai tomat atau nggak pakai tomat itu sesuai selera ya. Kita potong-potong, kita masukin. Oke, saya juga masukin. Di sini saya menggunakan 3 buah tomat. Oke, tomatnya yang ukuran sedang ya, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Oke, kita potong-potong sampai selesai. Oh my god, melacung guys. Terus sih kalau kata Indonesianya jatuh lah, melacung, lompat gitu. Oke, kita aduk. Wow, ini warnanya udah cantik, apalagi tambah komponen lainnya. Oke, jangan lupa kita tambahin juga cabenya tadi. Oke, sebagai warnanya cantik sekali ya. Oke, tambah cabenya, dan juga kita tambahin cabe ini, cabe besarnya. Ini sebagai garnish juga, sebagai pemanis buat warnanya. Kita masukin. Selain buat garnish dan pemanisnya juga buat ini menambah cita rasa juga, cita rasa pedasnya juga, dan seger juga. Gak sabar guys, pengen makannya, nyobainnya gimana sih rasanya gitu kan, karena udah lama banget gak masak masakan ini gitu. Biasanya saya makan di warung gitu kan, makan di luar. Jadi mulai sekarang saya mulai berhemat deh, mulai masak masakan Dayak. Oke, lihat guys, warnanya cantik banget. Kita tunggu beberapa menit sampai komponennya ini menyatu gitu loh. Biar menyatu, jadi kaldunya, jadi rasa asamnya juga nyatu dari jeruk tadi, dari tomat, dari cabenya, rasa gurih cabenya, rasa pedas cabenya masuk ke sini. Oke, sambil nunggu itu, nunggu dia mendidih, kita belah jadi 2 dulu timunnya. Nah, ini dia. Oke, timunnya bisa pakai timun apa aja sesuai selera. Jadi di sini yang khasnya adalah nggak dibuang bijinya, karena bijinya itu yang menambah cita rasa enak gitu loh. Nenek saya nggak pernah dibuang bijinya. Jadi kita parut, ini namanya parut, diparut timun, atau juga kukur timun kata bahasa lainnya, Dayak lainnya. Mungkin di tempat kalian apa sih namanya, bisa komen di bawah. Oke, kita parut, nggak dipotong-potong ya, kita parut. Oke, ini enak banget. Rasa segar dari timun ini bakal menambah cita rasa masak asamnya. Itu yang khas buat Dayak gitu loh. Nggak pakai sayur lain, tapi pakai sayur timun, dan itu pun diparut gitu. Dia kayak gini, sisanya dia dibuang nanti. Bijinya itu menambah cita rasa, menambah tekstur juga sih sebenarnya.
nggak berbahaya kok biji timun. Masih bisa dicerna oleh lambung kita atau usus kita. Karena selama saya makan ini nggak pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Dalam artian tidak pernah berujung dampak yang sangat parah. Oke, ya itu dia bentuknya. Oke, udah selesai. Kita aduk. Sebentar aja karena timun ini nggak usah terlalu matang. Tunggu dia sampai mendidih, itu udah matang. Dia udah matang. Oh, lihat guys, cantik banget kan warnanya guys. Sayur asam orang Dayak memang nggak ada duanya. Nyam 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 nyam, nggak ada duanya rasanya guys. Kita tunggu sampai mendidih. Selesai, setelah itu baru kita sajikan dan kita makan. Oke. Dan udah matang guys. Nah, bentuknya kayak gini. Sayur asamnya, ikannya. Dan warnanya cantik banget kan. Lala, nggak ada duanya pokoknya. Dan saya udah nyiapin nasi dan saya bakal makan di dalam ini. Ini namanya apar gitu loh. Ini barang antik sih sebenarnya. Jadi gue nostalgia banget zaman gue dulu, zaman waktu nenek gue, dimana kita makan itu rame-rame gitu loh. Satu piring besar itu kita makan sama-sama gitu loh, sama saudara-saudara yang lain. Saat nenek saya masak. Ini dia, oke. Kita lanjut aja makan, kita santap. Karena aku udah nggak sabar banget, udah lapar banget. Oke guys, gue bakal makan. Nah ini sayur asamnya, kita tuangin ke sini. Sayurnya, sayur timunnya enak banget. Nah favorit gue itu adalah, yang paling favorit gue itu adalah ekornya guys. Nih ekornya. Kita siramin ke nasinya, cabenya, lala. Cuci tangan dulu ya guys, cuci tangan. Kita bakal review rasanya gimana. Nah ini tadi yang gue bilang, jadi kalau kita pengen pedas, kita bisa hancurin cabenya kayak gini. Bulat kayak gini kita hancurin. Nah bulat kayak gini kita hancurin, jadi itu bakal pedas. Tapi kalau kita nggak mau terlalu pedas, nggak usah. Oke, kita makan guys, sama makan. Rasa segarnya, rasa enak dari timunnya, sayur timunnya atau parut timunnya, parut belungka, dan rasa segar dari ikannya. Enak banget. Aku makan dulu ya guys ya. Gue jadi kayak orang nggak makan berhari-hari. Sumpah enak banget. Resep nenek gue memang nggak ada duanya. Pokoknya enyak-enyak, kinyis-kinyis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Sampai ketemu di masakan berikutnya. Dan juga jangan lupa komen gue masak apa lagi habis ini. Oke? Bye-bye, see you. Bye-bye. Enak banget. Nyis-nyis-nyis nggak ada dua rasanya. Mantap.